Bulan September lalu, aku menyewa personal slash business coach. Ini adalah pengeluaran bisnis tergedeku selama tahun kemarin. Tanpa harus menyewa business coach sendiri, aku akan membagikan beberapa pelajaran penting yang kudapatkan dari business coachku, Hasan Kuba, yang juga merupakan seorang penulis dari buku ini, The Unfair Advantage, yang mana juga merupakan salah satu buku favoritku, dan bahkan inilah yang akhirnya mengantarkanku ke personal coaching dengan Hasan Kuba. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, aku mau menceritakan dulu background pertama kali aku gimana bisa menemukan mentor seperti Hasan. Pertama, aku membaca bukunya dan merasa buku ini benar-benar bermanfaat bagiku. Karena itu, aku sering mengutip atau membagikan tentang buku ini di media sosialku. Misalnya, aku nyebut-nyebut di video atau aku share di Instagram, dan aku juga rutin nge-tag Hasan setiap kali aku nge-post salah satu kutipan dari bukunya. Dan 1 tahun kemudian, ketika aku dapat rezeki untuk pergi ke Inggris, ke London, aku kirim DM ke Hasan, "Hasan, aku ada di Inggris, aku ada di kotamu. Kira-kira bisa nggak kita ketemu?" Dan ini by the way adalah suatu trik kalau misalnya teman-teman mau memperbesar kemungkinan untuk dikatakan ya ketika ngajak pengen ketemu orang, itu kasih tahu bahwa we are in town, I'm in town gitu. Kita ada di kotamu. Itu menunjukkan bahwa kita udah melewati berbagai macam effort, dan ini juga memperkenalkan elemen kelangkaan yang mana orang yang mendengarnya pasti bisa mikir bahwa oh, dia lagi di kotaku dan kira-kira sampai kapan dia bakal di sini, kan nggak bakal selamanya. Mungkin kesempatan ini cuma 1 kali dalam setahun, 2 tahun, 5 tahun. Jadi kalau orang udah main atau memikir ada elemen scarcity atau kelangkaan di sini, maka orang biasanya cenderung lebih mudah dalam mengatakan ya. Karena itu, aku sampaikan itu ke Hasan, dan Hasan bilang ya. Kita diajak makan di suatu restoran ayam yang terkenal gitu di London. Dan setelah itu, aku pulang, aku lupa tentang Hasan. Saat bicara, aku banyak banget belajar dari Hasan, dan akhirnya ada satu pelajaran yang nempel banget sama diriku. Dan itu adalah nasihat Hasan ketika aku tanya, "Hasan, gimana caranya supaya aku bisa jadi mentimu, orang yang kamu mentor?" Jawabannya sederhana, kamu cuma perlu kerjain saran dariku, kemudian lapor lagi kepadaku. Masalahnya, terlalu banyak orang yang dikasih nasihat panjang lebar, tapi mereka 3 bulan kemudian kembali lagi dengan pertanyaan yang sama. Padahal kan sebelumnya udah dijelaskan. Dan nasihat ini aku kemas, aku tulis dalam newsletterku, aku bagikan, dan kemudian aku kasih tahu ke Hasan bahwa, "Hasan, kemarin aku nulis edisi pertama dari newsletterku yang isinya adalah pelajaran yang kudapatkan ketika kemarin kita makan malam bersama." Dan gak lama kemudian, jadi kayak banyak tektokan, dan akhirnya Hasan bilang, "Gimana kalau misalnya aku coaching cara cuma-cuma, kamu tinggal lapor aja apa langkah bisnis yang pengen kamu buat, dan nanti aku akan coba bangun kamu, kita coba jadikan ini kesuksesan bersama." Aku sangat mengapresiasi apa kata Hasan, tapi yang aku bilang di saat itu adalah, "Oke Hasan, sejujurnya aku sangat segan kalau misalnya kamu kasih aku pelatihan gratis gitu. Aku tahu jasamu tidaklah murah, dan aku tahu kamu waktumu sangat penting dan berharga. Karena itu, aku akan tahan dulu sampai akhirnya aku siap untuk jadi klien terstruktur atau klien berbayarmu." Gak lama kemudian Hasan bilang, "Oke, coba ini booking masuk call gratis sama aku. Kita lihat apakah ini adalah waktu dan kesempatan yang cocok." Akhirnya telepon, disebutkan tarif-tarifnya, strukturnya, apa yang bisa diekspektasikan, bagaimana kurang lebih nanti apa yang akan kudapatkan, dan bagaimana aku harus berinisiatif sebagai seorang individu. Dan akhirnya disebutkanlah tarifnya, aku membuat transfer pertamaku. Dan ini kalau misalnya ngomongin ke bisnis dan pengembangan diri, ini adalah satu pengeluaran terbesarku. Tapi aku merasa aku banyak banget belajar, dan dengan satu cara atau cara lainnya, sekarang aku melihat pentingnya bagi kita untuk menemukan mentor berupa coach, entah itu di lari, di sekolah, di bisnis, di apapun itu. Kalau misalnya kita punya mentor atau seseorang yang melatih kita, perkembangan atau kemungkinan kita berhasil di bidang tersebut bakal melesat. Orang tersebut udah melewati berbagai macam trial and error dan belajar keras dari kesalahan-kesalahan yang dibuatnya, dan kita diberikan kejelasan tentang apa langkah yang seharusnya kita ambil, bagaimana cara merespon situasi-situasi tertentu yang bagi kebanyakan orang yang nggak ada bimbingan itu bakal langsung kebingungan dan langsung spiral out of control gitu, muter-muter. Karena adanya bantuan dari pelatih atau coach ini, sekarang kita jadi lebih tahu bagaimana caranya bertindak dan menavigasi momen-momen rendah. Seringkali kenapa kita nggak maju-maju dalam apapun bidang yang kita pilih adalah karena kita nggak punya kejelasan. Terlalu banyak hal yang harus kita lakukan, terlalu banyak lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Pelatih ini melihat bagaimana situasi kita secara individu, membantu menggali potensi diri kita, dan membuat kejelasan langkah selanjutnya seperti apa. Inilah beberapa pelajaran penting yang ku dapatkan dari sesiku kurang lebih 12 minggu dan lebih sama Hasan Kuba. Yang pertama, kekayaan itu dibuat dalam mode offense, bukan mode defense. Artinya kekayaan itu dibuat dari bagaimana kita memikirkan caranya untuk meningkatkan penghasilan kita saat ini. Mungkin nyusun strategi gimana kita dapat peningkatan gaji di periode berikutnya, atau juga
memikirkan strategi tentang menambah sumber penghasilan baru atau strategi tentang meningkatkan harga atau menjual lebih banyak. Tapi inti dari sini sebenarnya adalah oke, kita bisa menabung, kita bisa menyimpan atau kita bisa dalam mode defensif dan itu juga penting. Tapi kita juga harus sadar bahwa biasanya kalau kayak gitu ya dari segi kekayaan bakal gitu-gitu aja, bakal lama banget untuk melihat hasil yang berarti. Tapi kalau misalnya kita memang punya aspirasi untuk membuat penghasilan tertentu, maka kita harus main dalam mode offense. Kita harus lihat siapa orang yang kita kenal, bagaimana kita bisa belajar darinya, bagaimana kita bisa menggunakan koneksi ini untuk membangun sesuatu bersama. Kita harus tahu bagaimana masalah yang harus kita selesaikan, segmen pasar mana yang kita harus targetkan. Itu semuanya terjadi dalam mode offense dan biasanya ini yang bakal menghasilkan sesuatu yang berkali-kali lipat daripada kalau misalnya kita cuma nabung aja, yang mana nabung ini sebenarnya masih juga punya perannya. Tapi kalau misalnya target kita adalah untuk membangun wealth atau kekayaan tadi, maka kita harus lihat atau bermain dalam mode offense. Terus pelajaran yang kedua adalah pahami nilai per jammu. Ini artinya apa? Biasanya kan orang tuh banyak yang digaji dalam hitungan jam. Misalnya 100.000 per jam, 80.000 per jam. Kita harus tentukan berapa nilai per jam kita. Kalau misalnya kita self-employed atau wirausaha, kita juga bisa menentukan kayak kira-kira aja atau nilai aspiratif per jam kita itu berapa. Dan kalau misalnya kita udah tahu nilai per jam ini, apa yang kita lakukan berikutnya itu bakal tergantung sama apakah dia worth it untuk nilai per jam ini. Misalnya katakan dia adalah orang kaya banget, tapi dia tiap kali makan tuh makan di luar atau bahkan punya chef pribadi. Bagi kebanyakan orang itu adalah pengeluaran yang nggak masuk akal karena ya ngapain sih kayak ngebayar-bayar orang untuk nganterin makanan atau bikin makanan atau makan di luar terus, itu boros banget. Tapi bagi orang tersebut yang udah kaya banget, katakan nilai per jamnya itu 1 juta per jam, terus dia makan di luar terus 200.000 tiap kali keluar untuk makan 4 sehat 5 sempurna di restoran natural all greens ternama. Dengan mengetahui nilai per jamnya, makan 200.000 meskipun di luar terus dan bagi kebanyakan orang itu boros, si orang tadi itu masih dapat keuntungan 800.000 karena nilai per jamnya tadi jauh lebih tinggi. Sedangkan kalau misalnya masak di rumah, mungkin ya kita bisa menghemat 200.000 tadi karena kita sekarang masak sendiri, tapi karena 1 jam kita itu nilainya 1 juta rupiah, justru malah rugi 1 juta rupiah tadi karena daripada bisa menghemat waktu untuk ngerjain dan dapatkan 1 juta tadi, kita malah kayak siap-siapin sendiri yang mungkin walaupun keluarnya cuma 50.000 kali ini, tapi butuh waktu berjam-jam yang akhirnya jadinya lebih rugi kalau misalnya kita udah mikirin nilai per jam tadi. Sama juga dalam memilih mode travel, mau naik bus, mau naik kapal, naik pesawat, naik kereta, kita tentukan kira-kira kenyamanannya apakah worth it mempertimbangkan nilai per jam kita. Apakah misalnya kita ada acara ngisi konferensi atau kita ada meeting tertentu, apakah dengan kita naik kereta itu bisa membuat kita nyampe di tempat tujuan dengan merasa lebih fresh, lebih siap, yang akhirnya mungkin memperbesar kemungkinan kita mendapatkan deal di business meeting tadi yang nilai secara keseluruhannya bakal jauh lebih besar daripada tiket kereta yang kita keluarin, walaupun mungkin harganya lebih mahal daripada naik bus. Jadi kita harus coba tentukan kira-kira berapa nilai per jam kita, atau setidaknya yang aspiratif itu berapa. Kemudian kalau ada sesuatu yang di bawah itu, maka jangan terlalu overthink, karena kapasitas mental yang kita pakai untuk nge-stress apakah ini worth it atau enggak, apakah harusnya ini atau enggak, itu lebih baik disimpan aja supaya kita jadi lebih bisa excel dan jadi jago yang beneran berpengaruh dan menggerakkan mata jarumnya untuk kita. Pelajaran yang ketiga adalah sadari bila sesuatu adalah suatu bentuk indulgence, alias kita nggak butuh tapi kita pengen aja, dan bersikap nggak apa-apa dengan itu. Ini artinya kalau emang kita mau makan sushi yang mahal, atau pengen makan di restoran mahal, atau pengen beli baju yang kita cuma pengen doang gitu karena kebutuhan gaya, atau kita mau nonton film, mau nonton konser, kalau emang itu nggak kita butuhin tapi kita pengen, sadari bahwa ini adalah suatu indulgence, dan kalau memang itu masih masuk hitung-hitungan kita, keluarin aja tanpa merasa bersalah dan bersikap nggak apa-apa dengan itu. Jangan sampai kita terlalu nge-stress di sini, akhirnya kita nggak bisa menikmati hidup sepenuhnya. Kita jadi orang yang sengsara dan pahit setiap harinya, yang mana ini akan tercermin di keseharian kita, di bagaimana kita timbul dan menghadirkan diri di pekerjaan atau di proyek-proyek yang kita punya, yang nantinya juga akan menentukan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Dan biasanya kalau kita udah pahit sama diri sendiri, sama akhirnya pekerjaan kita juga, nanti ke orang-orang lain juga kita bakal pahit, yang akhirnya membuat kita merasa nggak diterima, yang mana orang lain bakal notice itu, dan kita jadi pelan-pelan mulai dijauhin, dan kita merasa nggak terima, dan akhirnya siklusnya berputar-putar lagi. Jadi kalau emang ada sesuatu yang nikmat, yang menurut kita ini masih masuk akal, wajar masuk hitung-hitungan, ya udah kayak indulge aja di sana, nikmati aja. Tapi ya
dalam melakukan hitung-hitungannya pasti juga harus fair dan jujur sama diri sendiri. Ini sebenarnya kita mampu atau enggak. Biasanya orang tuh ngetes dulu, bisa nggak aku beli barang ini 2 kali? Kalau misalnya enggak, berarti aku belum cukup. Bahkan ada juga yang menggunakan aturan ini dengan angka 10. Jadi misalnya harga potong kuku ini 5.000, apakah aku punya 50.000? Kalau enggak, berarti aku belum bisa membelinya. Pelajaran yang keempat, jangan menikah dengan suatu ide. Misalnya kita pengen beli rumah di umur 25 dan kita memutuskan untuk beli rumah di wilayah A. Ternyata setelah kita taruh beberapa investasi pertama kita udah pergi ke sana, bayar tiket pesawat ini dan itu untuk ngecek, kita merasa nggak cocok. Dan kalau misalnya terlihat udah nggak cocok dari awal, kita nggak harus menikah dengan ide bahwa oh saya mau tinggal di wilayah A. Yang harus kita lakukan adalah perlakukan sesuatu itu sebagai eksperimen atau tes. Dan kalau nggak berhasil, coba jalan lainnya. Jadi kalau misalnya kita udah keluarin uang sekalipun, kita udah bereksperimen dengan itu dan ternyata nggak cocok, nggak harus kita sama dengan ide awal, yaitu untuk tetap kekeh pindah di wilayah A. Kita bisa tarik lagi, pindah lagi, cari opsi yang lainnya. Sama dengan misalnya menjual suatu produk. Kita merasa, oh ini kayaknya marketingnya kalau seperti ini bakal berhasil, dan ternyata pas kita coba, loh kok penjualannya nggak banyak ya. Padahal kalau menurut buku ini cara yang terbaik. Mau apapun kata buku, kalau berdasarkan lapangannya itu nggak sesuai atau asumsi awal kita salah, maka nggak harus bagi kita untuk bertahan sama itu. Mungkin yang terbaik bagi kita adalah untuk coba jalan lainnya. Aku kemarin by the way udah coba ngepraktekin juga beberapa eksperimen. Misalnya kayak kemarin aku ada program bootcamp bagi orang yang pengen kayak ngebuat video-video YouTube edukasi gitu. Aku udah bekerja 1,5 tahun sebagai konsultan di perusahaannya Ali Abdal gitu, dan aku pengen ngajarin orang tentang ini. Aku merasa backgroundku udah cocok, aku coba market sedemikian rupa, dan ide awalku adalah oke, aku mau coba promosiin ini di newsletterku. Yang mana katanya, kalau promosi di newsletter itu biasanya tingkat persentase berhasilnya lebih tinggi. Yang subscribe ke newsletter itu biasanya engaged atau involved atau invested dengan si penjual atau dalam kasus ini kreatornya. Tapi ternyata setelah aku coba itu gagal. Katanya asumsi yang kudapatkan dari apa yang kupelajari harusnya berhasil, tapi kok gagal? Gagal dalam artian angka persentase konversinya nggak sesuai dengan apa yang kuharapkan. Dan walaupun ide awalku adalah newsletter ini berhasil, aku harus tetap melakukannya sebagai eksperimen. Dan kalau emang nggak berhasil lewat newsletter, coba jalan lainnya. Ya mungkin dengan membicarakannya lewat channel YouTubeku, mengumumkannya di Instagram storyku, terus ngajak orang telepon one-on-one gitu untuk diskusi dan tahu pelajarannya dengan lebih lanjut. Dan ternyata setelah aku mengabaikan keinginanku untuk menikah dengan ide yang awal tadi dan memperlakukan sesuatu itu sebagai eksperimen, sebagai tes, kalau misalnya nggak bekerja maka kita coba cara lainnya, persentase keberhasilannya jadi jauh lebih baik. Kira-kira itulah dia pelajaran yang kudapatkan dari business coaching sama Hasan Kuba. Aku membagikan banyak pelajaran serupa lainnya di newsletterku. Teman-teman bisa subscribe gratis di bawah, dan edisi yang kusebutkan tadi sama Hasan Kuba itu adalah edisi paling pertama. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa pada video berikutnya.